Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Herdiansyah Saputra. Saya dari MGT B3 semester 5. Saya akan menjelaskan biografi perjuangan Chairul Tanjung si anak singkong. Biodata singkat Chairul Tanjung. Nama Chairul Tanjung. Tempat tanggal lahir Jakarta 16 Juni 1962. Nama orang tua Abdul Gahar Tanjung. Nama ibu Halimah. Ini adalah kisah inspiratif. Kenapa Chairul Tanjung dijuluki sebagai si anak singkong? Dan beliau terlahir dari keluarga yang sederhana, bukan dari keluarga orang kaya, misalnya anak pejabat negara, pengusaha, atau sebagai lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Chairul Tanjung melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia pada tahun 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak ingin membebankan orang tua dengan biaya kuliah dan biaya hidup. Beliau berusaha keras untuk membiayai dirinya sendiri, seperti jualan buku kuliah, kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain. Di dunia bisnis, setelah menyelesaikan kuliah, Chairul Tanjung mulai serius terjun ke dunia bisnis, merintis dari awal dengan membuka toko kecil-kecilan. Dengan modal menjual peralatan dokter dan laboratorium, dia mengalami kebangkrutan. Terus dia bangkit, namun kegagalan tersebut tidak membuatnya putus asa. Chairul Tanjung bangkit dan memulai usahanya dengan 3 temannya dengan membuat perusahaan PT Pariarti Sindutama yang bergerak di bidang ekspor sepatu. Usaha itu terbilang sukses. Tetapi karena Chairul Tanjung itu adalah orang yang mandiri, beliau tidak merasa puas. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk berpisah kepada 3 temannya karena ingin membangun usahanya secara mandiri. Dengan keahlian dan kerja keras, kesuksesan perlahan datang menghampirinya. Beliau berhasil mendirikan Para Group dengan perusahaan Para Inti Holindo. Pada 1 Desember 2011 merubah nama menjadi CT Corp hingga saat ini. CT Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan, yaitu Mega Corp, CT Global Resort, Transcorp. Beliau sebenarnya lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lainnya. Bank Karman menjadi Bank Mega, dan beliau juga membeli sebagian saham dari Carrefour Indonesia, Trans TV dan Trans 7. Namun usaha itu tidak berjalan mulus seperti yang dikira Bapak Chairul Tanjung. Jatuh bangun dan kerja keras untuk membesarkan perusahaan tersebut. Step by step. Seiring berjalannya waktu, Trans TV terus berkembang dan mencapai puncak kejayaan pada tahun 2008. Tidak puas dengan satu channel TV saja, Chairul Tanjung kemudian mengambil alih saluran TV 7 dan merubah nama menjadi Trans TV. Mulai dari situlah Trans TV dan Trans 7 modal penting dalam sebuah bisnis. Namun, kemauan dan kerja keras adalah hal lain yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha.
Ini adalah yang sangat penting. Dan yang terpenting dalam sebuah bisnis, mengembangkan jaringan networking seluas-luasnya. Kita harus memanfaatkan teknologi juga. Agar generasi muda bersabar menapaki tangga kesuksesan satu persatu. Membangun bisnis itu butuh proses panjang. Anda tidak perlu malu untuk melakukan usaha dengan modal kecil dan untungnya kecil. Itu adalah pesan Chairul Tanjung, karena beliau mendapatkan keuntungan pertama sebesar 150 perak. Itulah biodata tentang Chairul Tanjung dan biografinya.